Tentu ini adalah sesuatu yang katakanlah kemungkinannya itu baru ujung es itu baru nampak itu kan. Baru satu pintu. Baru satu pintu dan kemudian itu sesuatu yang kecil. Jadi kalau dilihat sekarang organisasi kekuasaan negara yang paling besar itu Mahkamah Agung. Dia dengan katakanlah 500 pengadilan negeri, kurang lebih 300 barangkali pengadilan tun, 400 pengadilan agama, kira-kira 50 atau 60 pengadilan militer, dengan peradilan tingkat bandingnya. Anda bisa bayangkan di seluruh Indonesia bukan presiden yang paling berkuasa, tetapi ketua Mahkamah Agung dengan satu atap tidak bisa disentuh. Jadi Zarub Rikar tiba-tiba ditemukan uang sejumlah 920 miliar, 920,9 miliar. Dan emas 51 kilogram, emas antam. Itu emas betul, bukan emas-emasan. Kalau emas Jawa 51 kilogram kurus itu. Tapi kalau emas antam 51 kilogram gila-gilaan. Maka uang kurang lebih hampir 1 triliun. Orang menyebutnya 1 triliun. Itu baru dari satu pintu. Satu pintu katakanlah Markus, maklar kasus. Dan itu baru fee. Jadi mungkin aja ada uang yang terendap di dia. Tapi kita harus juga pertimbangkan uang yang sudah jadi aset lain. Rumah mungkin, kendaraan bermotor, mungkin juga saham, mungkin juga capital flight di luar negeri yang dia berhasil masukkan. Kan kita tahu bahwa bank-bank Singapura sangat nggak tanya lagi uangnya sumber dari, bahkan katanya akun eksekutifnya bisa datang ke Indonesia bawa uang. Itu yang saya dengar. Bayangkan, berarti kan dia bisa melewati barrier kita dengan karena dia biasa kan, biasa ngurus. I don't know exactly, tetapi itu yang saya dengar. Nah. Satu pintu. Lalu kalau dia 10 tahun misalnya beroperasi dari 2012 ketika dia menjadi kepala diklat saja sampai dia pensiun 2022. Berapa hakim yang terlibat? Saya katakan gak mungkin tukang sapu yang dia cipratin ya kan. Nih uang, omong bosmu kabulkan, kan gak mungkin. Saya lantas kemudian mewacanakan yang saya sebutkan walaupun kemudian belum ada gemanya, yaitu shutdown Mahkamah Agung. Tapi bukan Mahkamah Agungnya bubar, tapi hakim-hakimnya yang di freeze dulu, kemudian diadakan seleksi ulang. Yang berintegritas diteruskan, yang tidak lebih baik mengaku saja dan mundur. Negara mungkin nggak mempersoalkan, udah Anda mundur aja lah, ya kan? Nah Pak Maru, dari percakapan kita kelihatannya ada mengarah-ngarah ke soal perbaikan yang agak radikal revolusioner tanpa reserve ini. Silakan. Jadi ketika ada percakapan di televisi saya lihat itu moderatornya Aiman gitu. Dara Bung Refli mewacanakan Perpu. Ya kan? Tetapi satu hari sebelumnya kita sedang kumpul dengan Pak Jimli nih di Jimli School kan. Tapi setelah Zarub Rikar kasus setelah kasus itu. Dan kemudian sebelum saya dengar Refli, saya sudah menyarankan kepada Jimli, ini Pak Prabowo harus mengeluarkan Perpu ini. Shutdown seperti yang disebutkan kemudian disaring. Dan saya mendengar apa yang protesnya Aiman sama Anda kan, harus ada pembuktian. Nah, cara berpikir di sini kalau melihat ini tentu bukan lagi sebagai individual case. Kalau kita himpun seluruh kondisi itu dan besaran daripada uang itu, tentu ini adalah sesuatu yang katakanlah kemungkinannya itu baru di ujung es itu baru nampak itu kan. Baru satu pintu. Baru satu pintu dan kemudian itu sesuatu yang kecil. Kalau kemudian saya pernah diberitahu oleh Abraham Samad ketika
dia mengatakan bahwa Pak Ghazalba itu kawannya itu. Yang Hakim Agung yang kemarin kena juga. Yang juga sedang diadili. Saleh Ghazalba. Ghazalba, apakah itu sudah putus saya kurang tahu. Dia mengatakan kawannya itu paling baik, paling alim. Juga kalau lewat juga anak gadis dia tidak melirik itu. Dan dia tidak pernah bicara neko-neko begitu kan. Tetapi dia rusak seperti ini saya tidak paham katanya. Oh kalau saya paham Pak. Abraham saya bilang itu karena dia rusak di sistem itu yang rusak. Nah oleh karena itu kita melihat beberapa kalau kita flashback ke belakang itu bagaimana ada panitra yang pernah tertangkap, ada sekretaris panitra yang tertangkap sekarang Pak Asbi masih masih proses, tapi ada yang sudah di penjara juga sudah selesai kasusnya. Dulu ada Nur Hadi gitu. Nur Hadi itu ya. Dan itu semua dan juga beberapa panitera yang pernah juga melakukan langkah-langkah yang kurang lebih sama gitu. Itu sudah bisa kita pahami bahwa ini bukan lagi soal individual case. Ini bukan lagi masalah suatu kasus yang berdiri sendiri, tetapi ini adalah sistem. Nah, kembali kalau kita melirik ke belakang itu, kenapa ini terjadi seperti ini? Bahwa memang selama ini ada desain konstitusi yang keliru tentang yang dikembangkan di Mahkamah Agung itu yang disebutkan one roof system. Dia tidak bisa disentuh, dia tidak bisa kita tanya, ya kan? Karena kurang lebih 1,5 bulan sebelum reformasi tahun 98, saya juga masih di bagian itu waktu itu di Mahkamah Agung, maka kita juga memperjuangkan yang disebutkan satu atap. Untuk tidak bisa artinya ditekan selalu oleh eksekutif waktu itu, dan itu masuk akal pada zamannya. Dan ketika misalnya Pak Harto jatuh, kemudian Pak Habibie memerintah, kemudian kasus ini atau draft daripada undang-undang seperti ini dibawa kepada Pak Habibie. Pak Habibie kan seorang yang demokrat. Open mind. Dia mendahului zaman kita selalu. Dia berada selalu di depan. Dia tanda tangan itu undang-undang satu atap. Itu yang dinamakan undang-undang nomor 35 tahun 99. Tapi 1,5 bulan kemudian kita menyepakati perubahan konstitusi yang paradigmanya tentu berbeda dengan yang lalu, itu sudah berbeda, itu check and balance. Tetapi one roof system di Undang-Undang 35 itu secara kebalikan tetapi ekstrim. Menyebabkan dia tidak bisa dicek, tidak bisa dicek lagi. Coba bayangkan sekarang itu, dia satu atap, dia mengenai teknis mengenai keuangan, personal dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat sekarang organisasi kekuasaan negara yang paling besar itu Mahkamah Agung. Dia dengan katakanlah 500 pengadilan negeri, kurang lebih 300 barangkali pengadilan tun, 400 pengadilan agama, kira-kira 50 atau 60 pengadilan militer, dengan peradilan tingkat bandingnya. Anda bisa bayangkan di seluruh Indonesia bukan presiden yang paling berkuasa, tetapi ketua Mahkamah Agung. Dengan satu atap tidak bisa disentuh. Nah, oleh karena itu. Dan kalau dia mau main pilkada menang dia. Karena jangan lupa di pilkada ada petun dan petitunnya. Itu. Dan ada juga kasasinya kalau orang mau kan kadang-kadang. Jadi kita melihat ini pada waktu itu terlihatlah sekarang ketika misalnya setelah terjadi Mahkamah Konstitusi dibentuk kan dengan perubahan konstitusi, MK dibentuk, dan kemudian sebenarnya beberapa dampak daripada pembentukan dua organ ini sebenarnya memiliki implikasi juga ke Mahkamah Agung. Yaitu misalnya dalam soal judicial review. Pengujian di bawah undang-undang kepada undang-undang itu tetap di Mahkamah Agung, tetapi MK undang-undang kepada konstitusi. Dan akhirnya sering sekali benturan, different direction. Nah, inilah yang menyebabkan Tim Lindsay itu seorang guru besar lah di Australia. Gurunya Denny itu barangkali kan. Awalnya kita Denny. Dia promotornya di sana. Dia menulis juga di jurnal kita di IMK itu. Bahwa Indonesia tidak berhasil menjaga integritas sistem perundang-undangannya karena adanya split jurisdiction atau wewenang terpisah menguji peraturan perundang-undangan. Jadi boleh satu undang-undang diuji kepada konstitusi, dia bisa sah. Tetapi satu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diuji kepada undang-undang bisa berbeda, bisa tidak sah. Jadi
menjadi persoalan kan dalam soal konstitusi. Misalnya dalam soal usia Gibran. Nah, itu salah satu itu yang paling usia ekstrim. Isu Kaisang. Tetapi yang paling ekstrim bukan itu. Ketika MK mengatakan sesuai dengan konstitusi, kalau tinggal 2 pasangan calon presiden, tidak perlu ada ketentuan yang lain yang soal 20%, 50% wilayah untuk dikatakan dan legitimate. Not necessary kalau dua calon kan. Tapi Mahkamah Agung menafsir bahwa waktu itu Jokowi tidak cukup legitimasinya karena tidak memenuhi syarat 20% di 50%. Tapi MA pun kemudian jadi banci, tidak mengatakan itu diterapkan apa enggak. Ya itulah. Tetapi karena dia memutuskannya agak jauh, waktu itu sudah dilantik presiden, itu tidak menjadi masalah. Tetapi seandainya dekat, pertempuran atau perang saudara bisa terjadi. Ya, let's say misalnya dia putuskan sebelum putusan MK. Ya, atau lah dekat-dekat saja, dekat. Nah, yang kedua lagi terjadi waktu syarat usia calon gubernur. Kaisang itu kan. Itu menjadi MA tiba-tiba mengatakan tidak ada ketentuan di dalam undang-undang yang mengatakan pada saat ditetapkan sebagai calon, tapi dia lompat pada saat dilantik. Jadi kalau dia bicara saat dilantik kan bukan lagi pasangan calon, dan sudah pasangan terpilih kan. Dan itu bukan lagi wewenang KPU. Iya. Jadi itu sebenarnya suatu gejala bahwa benturan yang terjadi itu bisa dampaknya bisa kecil tapi bisa juga besar. Ketika misalnya bisa terjadi konflik horizontal, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu terlepas daripada penilaian tim Lindsay yang menurut saya benar bahwa kita tidak berhasil karena memang keganjilan serupa itu bisa lagi kita perpanjang dengan begitu banyak soal yang terutama sekali yang sekarang ada keluhan daripada Komnas Perempuan tentang hal seperti ini, peraturan daerah yang mereka uji ditolak, tetapi jelas dari sudut konstitusi itu. Karena cantolannya undang-undang. Ketika dia menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undangnya, terpaksa dia ke Mahkamah Agung. Nah, inilah ketika Mahkamah Agung mau rely on konstitusi nggak boleh, karena itu wilayahnya. Tetapi begitu ada hakim yang berani menerobos, sering tafsir dia berbeda dengan apa yang ditafsirkan. Nah, inilah jadi salah satu cara itu bahwa memang dampak daripada perubahan konstitusi itu belum terjadi konsolidasi dalam pelaksanaannya. Jadi judul pertama yang saya sebutkan itu harus ada konsolidasi. Belum lagi kita bicara misalnya komisi judisial yang dibentuk sebenarnya awalnya kan maksudnya sebagai pengawas eksternal. Salah satu kelemahan kita yang selama ini di dalam melihat kekuasaan kehakiman itu tidak pernah misalnya serius pimpinan Mahkamah Agung dan seluruh petinggi negara kita dari pimpinan memikirkan apa yang menjadi hasil penelitian Sebastian Pompe yang mengatakan the institutional collapse of Indonesian Supreme Court sudah rontok dan itu diberikan juga kata pengantar sesudah diterbitkan buku ini 2005 oleh Daniel Lev. Bagaimana kita tidak memperhatikan betul ini bahwa memang sebagai satu lembaga sistem itu Mahkamah Agung itu harus kita pikirkan dengan belajar juga kepada Pompe dan belajar kepada kejadian sekarang. Oleh karena itulah kita mengatakan tidak boleh kita melihat secara kasus per kasus dalam melihat ini. Kalau kasuistik gak akan menyelesaikan masalah. Selesai. Itu masalah makro ini. Kalau Sebastian Pompe mengatakan sudah rontok, itu sudah 20 tahun yang lalu, men. Iya. Tapi kita tidak memperhatikannya. Maju terus dengan one roof system, di mana seolah-olah hakim itu tidak boleh disentuh, seolah-olah tidak memiliki akuntabilitas atas dasar independen. Padahal at the same time mereka menunjukkan mereka vulnerable, gampang sekali mereka diintervensi secara personal ya. Saya kasih contoh misalnya kasus Bambang Tri yang dia diduga dianggap melakukan berita bohong. Waktu itu masih Undang-Undang 1 1946 yang pasal 15-16 belum dibatalkan oleh MK. Lalu tidak ada pembuktian tandingan oleh hakim untuk membuktikan bahwa kan harus ada standarnya. Anda sudah menyampaikan berita bohong tentang ketidakaslian ijazah presiden. Kan mestinya jaksa mengatakan ini yang asli, Anda yang bohong.
Tapi yang asli tidak pernah kunjung datang, tiba-tiba dia punya kesimpulan Anda bohong. Jadi dari mana ukuran antum mengatakan ini bohong gitu? Kalau dasarnya asumsinya kan gini, terbukti kok dia diterima di KPU, terbukti kok dia bisa jadi wali kota, terbukti lah, itu kan tidak menjawab persoalan itu. Iya, itu soal hukum sebab akibat kan. Iya. Jadi kalau soal ini saya agak berbeda paham sedikit Pak Refli. Iya. Seorang presiden memang sedang berkuasa, menurut saya dia kebal terhadap sebuah masalah-masalah perkara pidana ini. Itu sebabnya secara khusus konstitusi mengatakan dipecat dulu dia, impeach dulu. Nah, kalau sesudah itu baru dia selevel dengan semua mereka itu bisa diminta pertanggungjawaban itu. Iya sih, kalau begitu sebenarnya kan dari awal tidak boleh menghukum. Oh iya, seharusnya. Kan artinya kan kalau kita mau ya sama-sama dilindungi. Presiden diprotek under constitution kan, harus ada forum khusus. Tapi warga negara ya nggak boleh juga dikriminalisasi. Ya itu betul. Jadi berlaku. Ya, kami sama. tidak boleh, iya kan? Nah, ya itu barangkali suatu dampak daripada kalau sedang berkuasa, seorang presiden sukarlah misalnya seorang penuntut umum untuk melepaskan diri dari pengaruh seperti itu, meskipun tidak dikatakan kan? Tapi tiba-tiba dia melakukan tidak tanggung-tanggung, tuntutannya itu maksimal 10 tahun sebagaimana yang diancam oleh undang-undang itu. Dari 10 tahun itu dihukum 6 tahun untuk sebuah fakta persidangan yang tidak pernah ada. Zong semua ibaratnya kan. Ya itulah, kalau itu harus diperbaiki itu sekarang. Menurut saya ya tentu dalam proses itu pengadilan yang lebih. Saya juga setuju. Saya bilang soal ijazah asli itu harusnya di take over oleh DPR. Melakukan inquiry right melakukan hak untuk melakukan penyelidikan kan. Kan gampang. Saya kira nggak nyampe sebulan selesai itu sudah. Begitu warga negara mencari pertanyaan itu ke pengadilan negeri kemudian ada gugatan perdata, kemudian ada peradilan pidananya, ya nggak selesai. Yang terjadi adalah korban. Ya itulah. Korban warga negara. Ya barangkali para pemimpin hukum di masyarakat juga harus memberi pencerahan sebenarnya. Dan terutama juga kejaksaan harus juga mengambil cara berpikir seperti itu. Tetapi dia tidak. Dia mengandalkan saya diamati dari atas mau naik pangkat, hukum setinggi-tingginya. Itu sangat berbahaya. Bayangkan, korupsi saja kadang-kadang tidak dihukum maksimal. Ini dihukum diancam maksimal 10 tahun. Luar biasa. Dan saya tidak tahu apakah Bambang Tri sama Gus Nur itu sudah bebas atau tidak gitu. Jadi banyak persoalan. Pak Maru silakan dilanjutkan lagi mengenai yang saya katakan tadi sesudah perubahan Undang-Undang Dasar yang seharusnya ada keterkaitan kekuasaan kehakiman itu satu sama lain, yaitu kalau kita katakan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Komisi Judisial itu yang seharusnya mereka tidak jalan sendiri-sendiri, tetapi nampaknya sekarang dinamikanya itu bahwa mereka jalan sendiri-sendiri. Terutama sekali Mahkamah Agung menganggap dia satu atap itu tidak boleh disentuh. Nah, kalau ada rivalitas jadinya. Kalau Anda bayangkan dibentuk satu organ konstitusi sehebat Komisi Judisial, tapi dia kerjanya sepertinya seperti bawahan daripada Mahkamah Agung kan, karena adanya peraturan bersama itu dalam beberapa kasus tertentu dia tidak boleh ditanya-tanya begitu. Dan itu sebenarnya menurut saya tentu meskipun betul ada suatu tata cara kerja yang harus diperjanjikan antara mereka itu, tetapi melihat KY itu sebagai suatu pengawasan eksternal harus dengan sejarahnya itu kita tafsirkan seperti itu. Tetapi bahwa dia tidak boleh mengurangi independensi, ini yang harus dipikirkan. Nah, tetapi kalau saya perhatikan, kita mempersoalkan misalnya etik daripada kurang lebih beberapa orang hakim agung karena kasus kita temukan tidak kasasi pihak lawannya, tetapi yang dikabulkan justru pihak lawan. Itu pasti hakim yang baru kemarin juga belajar, baru masuk sudah tahu dia itu. Kalau misalnya sering kita dengar itu
ultra petita. Ini lebih ekstra petita dan ini dilaporkan kepada komisi judisial, laporkan kepada Mahkamah Agung, dan ada respon. Tetapi yang hebat, komisi judisial membalas bahwa itu adalah independensi. kita jadi ada. Tapi dia buat lagi di bawah, dia punya rahasia suratnya. Di mana rahasia itu? Saya jadi tertawa ini. Jadi betul lah bahwa memang komisi judisial itu seperti bebek lumpuh dia, Mas. Padahal sebenarnya bebek lumpuh adalah presiden Amerika kalau sudah terpilih, presiden yang baru kan. Ini tidak Joe bisa Biden dia. Sekarang. Joe Biden lah bebek lumpuh sekarang. Tak boleh lagi ambil membuat perpu misalnya. Kecuali Jokowi tidak jadi bebek lumpuh dia. Dia bikin perpu lagi kan terakhir itu. Nah, oleh karena itu ada sesuatu yang salah menurut saya dengan alasan satu one roof system itu seolah-olah tidak ada akuntabilitas. Oke. Ya. Pak Maru, tetapi walaupun saya ikut mengusulkan adanya perpu tersebut, ya kan? Orang kemudian mengatakan, waduh, terlalu radikal, ya kan? Saya bahkan sampai menantang, saya sebutkan kan orang-orang yang berlatar belakang hukum di pemerintahan Prabowo, mulai dari Prof Yusril, kemudian Otto Hasibuan, kemudian Suparman Andi Aktas yang jadi Menteri Hukum, Edi Hiarij, kemudian Agus Andrianto yang pemasarakatan dan ini, kemudian juga wakilnya gitu, kemudian juga hak asasi manusianya Natalis Pigai gitu. Saya bilang, apa nggak ada di antara mereka bisikin kepada Prabowo, Pak, ini saatnya kalau Bapak mau. Kan ini kan very very signifikan dalam kehidupan kenegaraan kita kan, kalau seandainya itu bisa dilakukan gitu. Tapi saya berpikir jangan-jangan mikir aja nggak mereka. Ya, barangkali kalau melihat mereka itu, kita harus melihat juga bahwa dalam background mereka ini adalah bagian-bagian yang berada di barisan awalnya pada barisan Jokowi kan. Paling tidak cara berpikir yang sama dengan itu dan melegalisir cara berpikir seperti itu. Dan juga saya melihat mereka itu, kalau Anda bicara tentang Yusril, sorry to say ya, dia kan lawyer juga. Otto dia lawyer juga. Ya kan? Maka mereka melihat juga dari sudut pengalaman mereka adalah soal yang agak mikro di dalam hal itu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat lagi dalam melihat pandangan-pandangan baru, tentu kita tidak bisa berharap kepada mereka. Tetapi kita berharap kepada pidato daripada Pak Prabowo. Saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Yang jadi masalahnya adalah how. Dengan Perpu itu apa yang mau kita lakukan? Bagaimana caranya? Perpu tentu instrumen yang nanti malam aja bisa keluar. Betul. Tapi persoalannya bagaimana? Secara sosiologis bagaimana, secara politis bagaimana, dan yang paling penting secara yuridis bagaimana, yuridis konstitusionalnya. Silakan Pak Maru. Kalau saya terpikir juga, karena kita agak lama juga diskusi dengan Pak Jimli ini, saya menyarankan bahwa ini tidaklah satu perpu. Satu perpu itu untuk menggambarkan krisis yang terjadi di dalam puncak peradilan kita itu satu yang menyatakan harus kita hold dulu mereka ini. Kita dulu, kita bekukan dulu, kemudian kita shutdown dulu kita meminta dulu supaya beban tidak bertumpuk, nanti dihentikan dulu pengiriman berkas ke Mahkamah Agung. Hold dulu, dan kemudian harus fair kita bahwa apakah memang masih ada di antara mereka itu yang 48 itu yang layak untuk dibawakan di Mahkamah Agung. Saya kalau di dalam hal seperti ini terutama, saya selalu teringat kepada ucapannya siapa itu Hakim Agung Amerika, Benjamin Cardozo itu. Dia katakan itu sebenarnya in the long run there is no guarantee of justice except the personality of the judge. Jadi kalau begitu, kalau dalam kondisi sekarang ini kita hold mereka semua dan bekukan, maka kita mencari berdasarkan personality yang bisa sebenarnya melihat keadilan itu sebagai suatu jiwa dan panggilan dari mereka ini semua. Maka kita harus membentuk satu tim lagi test
Bagaimana ini yang bisa mencari, tidak hanya sebenarnya kalau kita perhatikan mekanisme yang dilakukan oleh Komisi Judisial terutama, dan juga kita pakai dulu ketika saya jadi pansel dari KY itu, kita mencari latar belakang orang itu bukan hanya dari apa yang kita dengar di rapat di pansel, dengar pendapat, tetapi ke lapangan ada tim yang mencoba verifikasi dengan segala keluasannya, apakah sampai kepada RT, apakah sampai lingkungan kerja yang lain, dan apakah sampai juga kepada segi romansa yang dilakukannya dan lain sebagainya. Itu menurut saya bisa terpercaya itu, dan menurut saya juga itu KY bisa dilibatkan dalam arti membuat tim verifikasi seperti itu untuk mencari apa yang dikatakan Cardoso itu, the personality of the judges, yang bisa mendukung suatu ide-ide keadilan itu dalam arti yang seluas-luasnya. Tetapi juga kita harus melihat di dalam kaitan itu, suatu perpu juga harus mengatakan di dalam hal itu bahwa KY itu dalam pengalaman kita secara empirik selama ini, maka dia tidak mendapat tempat sebenarnya bagi Mahkamah Agung, di samping satu soal dianggap dia orang luar, kemudian tidak memiliki pengalaman yang cukup. Karena kalau di Mahkamah Agung itu, Hakim Agung itu terutama ketua adalah orang yang paling dianggap berwibawa. Barangkali sebagai suatu joke ya, saya pernah juga sebagai ketua pengadilan tinggi rapat nasional di Semarang itu, saya kira tetapi waktu itu saya sudah lapar sekali, sehingga waktu reses saya coba yang pertama makan dari belakang terus, urut kepangkatan men. Jadi kita itu cuman KPT doang mau makan duluan. Hakim Agung aja nggak bisa. Kultur daripada wilayah itu yang dikatakan juga independensi itu belum ada demokratisasinya. Bahkan soal urusan perut. itu, sehingga kita harus menunggu dengan suatu kultur yang katakanlah aristokratis berdasarkan kepangkatan. Padahal Hakim Agung kan sudah tua-tua, dia tidak lapar lagi sebenarnya. Kita masih muda kelaparan. Wah, inilah saya selalu menyerukan juga aspek independensi peradilan secara internal itu adalah demokratisasi. Karena semua ketua pengadilan itu punya privilege. Privilege itu memanggil kita, dia kasih kita berkas. Dek, putus dulu ini begini dek. Saya sopan aja selalu begitu. Ya saya pelajari dulu Pak, saya bawa kan. Sudah itu 2 hari lagi saya datang. Maaf Pak, saya pelajari tunggang langgang kanan kiri. Ternyata ini tidak bisa menurut saya. Kalau ada yang bisa Pak, saya minta maaf. Tapi dipindahkan berkas itu ke orang lain. Kemudian saya lihat ada yang memutus seperti yang dikehendaki ketua. Harus KB kan. Disinilah yang menurut saya privilege itu yang ditakuti oleh seorang hakim bawahan di peradilan negeri dan pengadilan tinggi, yang menyebabkan mereka kehilangan satu lagi independensi itu, keberanian untuk menyatakan dirinya tidak bisa melakukan itu kan. Nah ini barangkali satu kelemahan yang lain yang menurut saya nanti akan menyebabkan kita juga merubah melihat ketika KY tidak mampu memasuki ini. Kalau pengalaman saya melihat karena mereka atau orang memandang orang yang ditunjuk itu pintar-pintar itu kayak kata rata-rata muda kan. Nah, itu pasti di dalam kultur Mahkamah Agung kalau dia memanggil dan bercakap-cakap dengan katakanlah Hakim Agung yang sudah senior betul dan anggapannya taruhlah misalnya dari prinsip ius curia novit, dia lebih tahu semuanya kan. Maka dia memiliki perasaan superioritas yang agak tinggi, sehingga tampaknya saya melihat di situlah letak kelemahan Komisi Judisial ini. Oleh karena itu dalam pengalaman yang saya lihat, karena saya lama juga di Australia dulu dikirim oleh Mahkamah Agung itu melihat peradilan seluruhnya, sampai bosan saya di Australia itu. Mau pulang tapi ongkos saya kan 1 kali jalannya kan. Kalau datang lagi pulang nggak bisa pulang lagi. Maka saya melihat ketua KY itu ex officio adalah ketua Mahkamah Agung.
Di situ wibawanya sangat tinggi. Dan kalaupun secara hukuman lisan terhadap hakim, kalau dipanggil oleh Hakim Agung, dia Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Komisi Judisial, misalnya dengan gaya kita lah, Dek, jangan lakukan lagi, Dek, ya gitu. Itu sangat dampaknya sangat luas. Tapi itu mengandaikan bahwa kita memiliki Ketua Mahkamah Agung yang memang betul-betul suci, berwibawa, separuh malaikat. Ya? Saya kira cara melihatnya seperti itu. Waktu ini kita ungkapkan juga di DPR, bilang, wah dia yang kita awasi kok, dia yang jadi pimpinan di situ. Saya kira bukan demikian. Untuk memperlihatkan tanggung jawab dia dalam melihat secara kelembagaan itu, bahwa yang dituntut dia sebenarnya untuk memperbaiki kan. Nah oleh karena itu, kalau pengalaman yang saya lihat itu, bahwa dampak daripada suatu putusan Komisi Judisial yang diberitahukan secara lisan saja oleh Ketua MA itu akan berdampak sangat luas. Oleh karena itu, menurut saya inilah yang terjadi kalau kita ambil juga satu contoh itu, untuk menuntut tanggung jawab seorang ketua yang berbeda tentunya dalam melihat dia bukan sebagai ketua ex officio KY itu. Persoalannya adalah kalau dia juga bikin dengan privilege-nya. Dik, titip Dik. Ya bisa juga dia diperiksa lagi kan. Di situ dia ada sini. Jadi Komisi Judisial yang sekarang itu ada 7 atau berapa itu. Mereka pimpinannya kita katakan dia sebagai direktur eksekutif. Dia melaksanakan, kemudian dia tidak perlu lagi minta izin seperti sekarang dalam peraturan bersama itu untuk misalnya menilai seorang hakim. Nah, ini barangkali yang harus terjadi. Tetapi yang ketiga unsurnya di dalam, mungkin dalam perpu yang berbeda antara dua ini, ialah salah satu bagaimana sih memeriksa, meminta akuntabilitas hakim tanpa menyentuh dia, tanpa memanggil dia. Nah, inilah yang kita bilang sebagai menjaga keluhuran dan martabatnya. Itu ada sistem yang sudah sebenarnya kita harus belajar dari Komisi Judisial di negara-negara bagian Amerika itu, dan di kita Jim Lee School sudah mengadakan apa yang dikatakan legal audit judikatif, meskipun masih tentatif ini. Kita tidak perlu memanggil mereka, tetapi semua apa yang dikatakan prinsip-prinsip hukum, baik hukum material maupun hukum formil, kita bisa melihat dalam putusannya. Kita audit dari awal. Independensi, kalau independensi diterjemahkan itu adalah adakah tekanan atau tidak, itu kan tidak sukar. Tetapi kalau untuk dikatakan, barangkali ini perlu juga saya kemukakan itu, bahwa yang membuat sebagai suatu benteng itu bahwa dia independen, tidak boleh diperiksa. Keliru dia, bahwa independensi itu sebenarnya adalah suatu prasyarat saja supaya dia bisa imparsial kan. Dia tidak berbukakan nilai yang berdiri sendiri. Tetapi dia nilai untuk mempersiapkan hakim bagaimana supaya dia bisa memutuskan sebaik-baiknya secara adil, tidak memihak. Tapi dia dengan independensi dan imparsialitas itu bisa diukur dengan kasat mata. Kalau di persidangan misalnya, saya kan karena anak saya bangkrut kan, jadi saya mengikuti dia di sidang. Saya perhatikan juga di sidang Pengadilan Jakarta Pusat, bagaimana hakim itu tidak dia yang memimpin sidang, bahkan lawyer yang senior-senior yang begitu bisa mengarahkan. Ini kalau dia sudah diukur dari situ saja melalui apa yang dikatakan monitoring, observasi, dia tidak independen. Nah, kalau dia tidak pegang palu, si pengacara yang membentak-bentak. Dan beratnya adalah biasanya pengacara itu biasanya orang yang dekat dengan kekuasaan selalu, yang senior. Jadi dia bisa mengarahkan. Sementara yang anak-anak baru yang belajar ini kan biasanya kan belum ada akses kepada kekuasaan. Jadi cita-citanya dia pengen jadi kayak senior begitu, ngatur-ngatur. Jadi saya melihat itu, kau kan baru lulus kemarin, kau belum berpengalaman, tidak tahu itu. Itu kan tidak ada relevansinya dengan kasus yang dipersoalkan. Tetapi hakimnya diam. Seharusnya dia take over. Anda bertanya melalui kita, ya kan? Itu untuk menunjukkan bahwa peradilan independen. Itu yang merupakan sebenarnya bukan soal muda dan tua. Kalau dia integritasnya terjaga, itu sebenarnya gampang dia, walaupun senior sekalipun. Tapi kan kalau integritasnya nggak terjaga, sekali aja dia tahu bahwa kita sudah punya kelakuan negatif,
Kan lawyer itu udah percaya diri Iya. untuk nekan. Itulah, tetapi yang paling utama di situ tentu bahwa hakim itu yang mengendalikan sidang, bukan kalaupun ada yang pengacara terkenal atau apa itu kan tidak relevan itu. Kita hanya bertanya itu apa pertanyaan Anda. Tetapi maksudnya pengacara itu sudah bisa menakar. Ini hakim sudah saya biaya hidupnya. Itulah dia tidak independen kan. Indikatornya bisa dapat. Nah di dalam observasi kalau ini dicatat ya kan, itu sudah bisa kita mengukur dia. Iya, dan itu kan dan itu bisa dilakukan secara random aja kan, misalnya untuk kasus-kasus yang betul-betul di publik yang heboh, misalnya kasus Bambang Tri gitu-gitu kan. Kan ada dua kemungkinan. Bisa juga dicari hakim yang kelihatan independen, yang kelihatan berwibawa kan. Dia tidak bisa disetir oleh lawyer senior atau jaksa senior. Tetapi invisible hand menyetir dia. Nah, itu juga bisa kelihatan sebenarnya kan. Iya, jadi barangkali kasusnya Tanur itu ada juga unsur begitu. Karena saya ditanya juga, kadang-kadang apa memang tidak ada jadwal tertentu dari sidang itu. Kadang-kadang terlalu pagi, kadang-kadang terlalu malam. Nah, inilah dia mau menghindarkan diri dari pengawasan publik. Untuk tidak dibaca dia punya posisi kan. Nah ini sebenarnya maka kalau kita katakan itu di dalam paper sheetnya kalau di komisi judisial di sana itu sudah ada observer yang ditunjuk untuk mengikuti ini semua. Dia dicatat, diberi angka dia apakah dia menunjukkan sikap yang independen itu bisa 0 dia atau 1 kan. Inilah salah satu yang observasi. Tetapi yang kedua untuk memasuki putusan yang kita lakukan adalah legal audit. Dengan juga apa yang dikatakan ukuran yang sudah ada, katakanlah kalau di Bangalore Principle ada 6 atau kita tambah menjadi 7, Mahkamah Agung breakdown menjadi 10. Itulah kita buat semua ukuran-ukurannya. Misalnya di dalam soal apa yang dikatakan tadi imparsialitas. Seorang hakim itu terikat untuk tidak memihak melalui apa yang dikatakan prinsip audi alteram partem. Itu mendengar semua keterangan. Tetapi di dalam putusan audi alteram partem itu diterjemahkan bahwa dia harus mempertimbangkan alasan penggugat dan dibandingkan dengan alasan tergugat, baru dia bisa sampai kepada kesimpulan. Tapi kalau dibaca putusan-putusan yang kita lihat sekarang, kadang-kadang dia hanya sampai pada penggugat. Sudah itu berkesimpulan, sudah bisa dikabulkan. Dan yang paling lucunya, dia ulangi aja posita penggugat. Betul. Lalu kemudian beralasan untuk dikabulkan. Alasannya untuk dikabulkan gak jelas. Inilah sebenarnya. Dia hanya rely on dengan posita penggugat. Tanpa kita sentuh kan bisa. Nah, hal seperti inilah yang merupakan aturan-aturan yang dilakukan di dalam khusus untuk Komisi Judisial dan Mahkamah soal evaluasi dan monitoring dan audit terhadap peradilan pengawasannya itu, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bahwa independensi hakim itu kita obrak-abrik. Tidak. Barangkali dengan seluruh sistem, bahkan dengan seluruh apa yang dikatakan laporan untuk monitoring dan observasi serta berita acara legal audit, bahkan bisa audit secara forensik untuk menemukan pelanggaran yang sudah diduga itu semuanya merupakan suatu senjata yang tidak menyentuh independensi hakim itu dan bisa dilaksanakan. Nah, kemarin itu kan Hakim Tanur di Mahkamah Agung katanya sudah diperiksa. Tetapi rakyat tidak punya akses untuk mengetahui kesimpulan dari Mahkamah Agung, tidak dapat diperiksa. Tidak ada pelanggaran etik. Apa yang mereka pakai sebagai ukuran kan? Ini sebenarnya kita katakan dia tidak melihat bahwa ada tanggung jawab hakim itu terhadap masyarakat pencari keadilan. Karena semua kekuasaan pasti ada akuntabilitas. Tanpa itu adalah kekuasaan yang di luar hukum itu. Saya membayangkan dalam kasus, misalnya dalam kasus tidak Tanur, tapi Zarub Rikar itu, secara individual case dia kemudian akan dipermasalahkan dengan berbagai dugaan melakukan tindak pidana apapun, barangkali pencucian uang, menerima suap atau macam-macam gratifikasi. Tapi kan ujungnya kan ke Mahkamah Agung juga. Begitu Mahkamah Agung gelap kasus itu. Nah, inilah menjadi soal juga kan. Kasus seperti ini sebenarnya
kalau bisa dibuktikan, jadi kita juga bisa bertanya juga kepada mereka-mereka yang lalu sudah menjalani masa tahanan, masa hukumannya. Itu misalnya perkara nomor berapa itu yang ente berikan duit itu kan. Maka kalau putusan itu benar adalah suatu putusan yang diambil keputusannya berdasarkan bukan suatu prinsip independensi, imparsialitas, melainkan ada uang, maka kita bisa menuntut. Disitulah ada proses peninjauan kembali yang bisa dibuka kembali. Seperti misalnya sekarang perkara Jessica itu yang sebenarnya itu suatu PK seperti itulah diulang peradilannya, dan PK itu di dalam prinsip saya melalui Perpu ini nanti harus dihilangkan di Mahkamah Agung, karena itu seperti terakhir ini mengatakan mereka terhadap argumen yang menyatakan kekhilafan hakim, mereka mengatakan itu bukan kekhilafan hakim, itu adalah soal interpretasi Hakim Agung. Jadi ini menurut saya itu boleh ada argumen, tetapi boleh juga kita lihat dari sudut independensi cara kelembagaan. Seperti saya katakan tadi, kemungkinan dia akan memeriksa putusan kasasi dari bekas atasannya. Secara kelembagaan independensinya kita ragukan. Maka kita tidak lagi memberikan hanya 3 tingkat peradilan sampai kasasi, tetapi kalau ada kekeliruan itu adalah ukuran konstitusi dan HAM. Apakah ada, dan itu adalah tugas MK. Tapi ketika ini saya cetuskan itu perlawanan sudah langsung. Belum lagi dilihat apa yang terjadi, alasan dan argumennya kan. Tetapi tentu saja dalam peraturan yang akan dibuat oleh Presiden dalam bentuk Perpu, ini sementara seperti Perpu dulu yang kekuasaan kehakiman yang pernah terjadi ketika itu kita di Mahkamah Konstitusi, saya diejek-ejek juga. Jadi begini, biar fair juga, Pak Marun ini ada juga dosanya. Dosa pertama, menghilangkan pengawasan Hakim Agung oleh KY. Sebenarnya tidak, saya agak beda. Beda. Tapi karena mereka bertindak sebagai Hakim Agung keempat, dia menilai putusannya Pak Anu. Salah itu putusannya si Bagir itu katanya. Itu bukan begitu. Karena the way cara mereka melakukan pengawasan. Itu tiba-tiba sok pinter mereka. Menjadi hakim, bukan pengawasnya. Yang kedua itu Perpu yang menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Saya diejek itu. Saya membayangkan waktu itu kan sebenarnya kan entry pointnya adalah jangan dari partai politik terutama kan. Kemudian KY menjadi pansel tetap, tetapi sumbernya dari 3 cabang kekuasaan itu kan. Soalnya saya diminta juga pendapat waktu menyusun Perpu itu. Jadi sebenarnya netral juga itu menurut saya. Tapi cara melihatnya, saya termasuk juga terutama Pak Alim lah yang yang mengejek saya. Kalau sudah pensiun jadi lain ya dia punya. Bukan, itu ente itu sudah tidak pernah melihat perspektif yang lain kan, berbeda. Sehingga kalau saya sudah dari 3 dimensi sudah perhatikan ini. Saya sudah dari peradilan umum, saya di peradilan Mahkamah Konstitusi, saya sudah ikut juga memilih komisi judisial. Jadi saya melihat dari 3 sisi dan saya sudah memperhatikan praktek mereka di peradilan karena saya mengikuti anak saya kan, membela dia punya kasus. Nah oleh karena itu netral saja saya sebenarnya. Oleh karena itu bahwa apa yang dikatakan sebagai Perpu itu sangat-sangat dibutuhkan. Kalau tanya kepada rakyat, mereka kalau ada kasus, terutama sekali kasus yang sangat bermakna tetapi ada pendekatan dari panitera pengganti, mereka sudah puyeng, keliengan itu. Ini maksudnya arahnya kemana kan? Oleh karena itu sebenarnya sudahlah, saya mendukung betul itu kenaikan gaji hakim, tetapi itu tidak usah diperjuangkan seharusnya pemerintah, karena itu adalah sikap daripada PBB tentang itu. Jaminan itu harus ada. Dan tapi memang gaji itu tidak terkait juga dengan mafia besar. Kalau mafia besar tuh nggak bisa disentuh dengan gaji, nggak bisa dengan gaji. Itu harus dengan kekuasaan nomor 1 Prabowo ini. Kalau jaminan hidup sekarang misalnya, apakah Anda merasa Hakim Agung tidak cukup? Sama seperti kita dulu. Zaman kami Hakim Konstitusi kan belum seperti sekarang.
Nah ini menjadi persoalan besar sebenarnya. Apakah memang tidak layak lagi? Sudah dapat semua rumah dinas, kendaraan, jaminan. Kalau kita mau berlebih-lebihan membandingkan dengan pengacara yang nggak bisa jadi pengacara. Ini kan soal pilihan tadi kan? Iya, nggak bisa. Karena menjadi hakim itu adalah satu sama pilihan. Gini, saya nge-YouTube. Ini pendapatan YouTube selama 4 tahun ini sama dengan 2 kali klien aja. Iya. Tapi saya memilih profesi ini karena bagi saya ini bisa memberikan banyak pencerahan. Saya juga ditanya, apakah Anda hakim yang jujur? Iya. Saya tidak bisa berhak menjawab itu, tetapi saya menganggap ini adalah panggilan jiwa saya. Meskipun saya rasakan penderitaan, tetapi panggilan saya ketika saya tegaskan itu keadilan itu, saya tertutup rasa lapar, rasa dahaga saya. Tapi kalau ini saya percaya Pak Maru ini saking semangatnya ke sini. Biasanya orang-orang tua tuh mengeluh ke sini harus naik lantai 3. Oh saya masih tahan. Ini loteng soalnya. Dan datangnya 1 jam lebih awal karena salah baca jam. Salah baca jam saya. Iya. Jadi saya kalau bicara tentang ini panjang lebar Pak Refli, kita bagaimana meyakinkan saya karena. Tapi bolehlah Pak Maru. Jadi biar Pak Maru tidak penasaran ya. Kalau ada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan perspektif, ayo kita bahas di sini. Iya, itu saya kira. Jadi penting sekali kita bagaimana beyond. Jadi maksudnya beyond dari party, ya kan? Kalau kita beyond dari para pihak, kita bisa melihatnya secara jernih kasus-kasus yang ada, terutama kasus-kasus yang sifatnya nasional, yang memang sebenarnya penting untuk kita bahas not only kasus itu tertentu, tapi kita melihat sistem secara umum kan. Karena kadang-kadang saya sedih juga kayak Zarup Rikar. Tidak ada orang melihat bahwa ini adalah emergency. Tidak melihat bahwa ini ada. Anda barangkali perlu saya kemukakan juga. Saya mendampingi seorang miskin yang menjadi korban mafia tanah itu. Iya. Mafia tanah itu yang orang-orang yang dahsyat lah. Iya. Tetapi lawyernya mafia tanah itu kawan saya. Iya. Jadi kita di pengadilan bercakap-cakap bilang, Mas Yan jangan capek kau. Ngurusin perkara-perkara ini. Di Mahkamah Agung itu mereka nggak baca berkas, dia bilang. Jadi apa dibaca? Amplop kuning katanya. Kurang ajar kalau saya bilang. Sebenarnya kau laporkan sekarang itu bisa sama Mahkamah Agung saya bilang. Tapi karena kawanku dia, saya tidak anulah. Tapi saya itu menunjukkan ada sesuatu pergeseran nilai yang sekarang menunjukkan emergency daripada kondisi sistem hukum dan peradilan itu. Sama seperti yang Zarof ini kan. Inilah penyebabnya. Orang nggak melihat ini sebagai sesuatu lampu kuning. Bahkan lampu merah, orang melihatnya biasa-biasa aja. Ya udah, dia proses tegakkan hukum. Ya nggak bisa begitu. Iya, cobalah you lihat ya di dalam perkara yang saya katakan ini sudah teraniaya mereka. Datang pula hakim di Tun itu, pertimbangannya bahwa penggugat tidak punya legal standing, singkat aja. Tetapi argumen kita dengan alat bukti kita tidak diperhatikan bahwa mereka hanya dibayar misalnya sangat sedikit dengan cara tipu-tipu, diambil. Tapi semua transaksinya, semua tata caranya tidak memenuhi persyaratan, tidak dipertimbangkan. Apa terjemahan mereka legal standing kan? Itulah salah satu menyebabkan mereka itu tidak independen. Karena sudah jelas argumen kita tidak dipertimbangkan. Apa Tapi itu? Pak Maru ya, barangkali ada 2 yang ingin saya garis bawahi. Apa perlu Hakim Agung sebanyak itu? Sampai 48 ya sekarang? Saya kira tidak. Itu satu. Yang kedua, apakah kita butuh yang namanya ADR, Alternative Dispute Resolution, karena itu sudah ada, tetapi barangkali inilah yang saya ceritakan dulu terakhir ya mungkin, bahwa memang kita membutuhkan satu restrukturisasi juga. Kalau misalnya kita bandingkan kasus, kalau dia statistiknya Mahkamah Agung itu tahun 2018 itu kurang lebih 27.000 kah. Kemudian tahun 2023 dia meningkat hampir 29.000. Itu putus. Kemudian dengan saya kira nggak apa-apa sih bangga dikatakan di Mahkamah Agung, tinggal sisa 2023 akhir tahun 147 perkara. Jadi 97, sekian %. Tetapi persoalannya kan ini soal
Kualitas. Satu, quality. Dan yang kedua, adakah kemungkinan mereka melakukan sidang ini karena seperti juga soal-soal di pilkada di MK, kejar mereka tayang. ada bonus yang didapat sehingga kejar tayang kan. Nah, kemudian kita perhatikan dari jumlah yang saya katakan itu, saya ambil beberapa studi, sama sekali adalah sangat jauh daripada suatu pertimbangan yang harusnya filosofis dalam soal sentencing kalau soal pidana, dan juga soal analisis hukum di dalam analisis ekonomi dalam hukum untuk menentukan ganti rugi, yang menyebabkan sebenarnya inilah penyebab perkara itu semakin banyak karena orang yang melanggar itu diuntungkan dengan perkara-perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung itu yang tidak menggunakan economic analysis of law, sehingga dia menjadi lebih beruntung dia tidak membayar daripada membayar langsung. Lebih baik dia berutang misalnya di bank kan, karena di sini dia beruntung. Nah, oleh karena itu juga di sini ada yang dikatakan itu kalau dalam struktur barangkali pengadilan tingkat pertama itu yang disebut small claim itu sudah terjadi sekarang, itu tunggal. Tetapi dia pun kalau saya kan seperti saya katakan tadi, saya disuruh oleh Pak Ketua Mahkamah Agung dulu melihat di Australia kan. Saya lihatlah di sana bahwa small claim itu hakim tunggal, tapi banding internal diperiksa oleh hakim majelis. Kenapa kita tidak buat di sini? Tetapi perkara-perkara ini kemudian ada yang jumlahnya itu tidak perlu kasasi. Tapi ada juga yang boleh kasasi. Restrukturisasi yang saya sebutkan tadi itu, hakim kasasinya dengan jumlah tertentu di pengadilan tinggi. Sehingga ke pengadilan Mahkamah Agung itu sebagai perkara kasasi adalah yang benar-benar yang membutuhkan satu penilaian hukum, dan dia menjadi suatu jurisprudensi yang bentukan daripada Mahkamah Agung sebagai suatu pembentukan hukum secara nasional, baik unifikasi maupun dalam peningkatan. Oleh karena itu tadi jawabannya memang Hakim Agung tidak perlu seperti itu. Pembatasan kasasi kita lihat contohnya di Australia disebutkan leave of appeal. Tidak ada perkara masuk ke Mahkamah Agung tanpa izin dulu. Apa memang dia ada masalah hukum? Atau kalau di Amerika writ of certiorari. Inilah yang kita harusnya tiru, dan itu sudah distudi oleh Leib sebenarnya lama. Ya, itu barangkali beberapa pemikiran yang lebih menyeluruh tentang peradilan ini, yang itu tentu membutuhkan jangka panjang. Tetapi kembali kita kepada seperti mercusuarnya itu, apa yang dikatakan Sebastian Pompe itu dalam judulnya saja, The Institutional Collapse of the Supreme Court. Kita harus belajar itu, jangan dibiarkan begitu saja. 5 tahun dia meneliti di Mahkamah Agung. Jadi kita berharap mudah-mudahan entahlah ada, karena gini, Pak Prabowo ini bukan orang yang hidup dalam tradisi hukum, dan barangkali so long time dia hidup dalam tradisi kekuasaan, di mana kekuasaan bisa mengatasi urusan hukum, dan barangkali dia menggunakan itu masa lalunya, mungkin kerabatnya dan lain sebagainya, karena kondisi yang ada. Pertanyaannya adalah siapa yang membisikkan kepada, kan kalau saya lihat cara berpikir Pak Maru, kita nggak bisa lagi rely on Ketua Mahkamah Agung saja atau KY aja, tapi kita harus rely on orang nomor 1 kan. Siapa yang harus menyampaikan pesan ini kepada Prabowo? Karena saya yakin tanpa adanya sense of urgency misalnya, atau sense of crisis, dia menganggap kasus Razak Rafli biasa. Bener. Dalam benak dia kan biasa aja. Bukannya biasa tuh. Kalau dilihat berdiri sendiri ya. Iya kan. Segitu aja katanya. Lalu kan ada klaim yang lebih gila lagi kan. Jadi dia tidak melihat itu. Dan pembantu-pembantunya yang barangkali punya vested of interest dari awal, kan dari lawyer, karena dia juga pernah terlibat dalam lingkaran-lingkaran seperti itu. Malah ingin memproteknya. Jangan sampai kemudian ada infiltrasi dengan alasan mungkin independency of judiciary, mengenai division of labor, separation of powers dan lain sebagainya kan. Jadi gimana ini Pak Maru? Iya memang. Jadi kalau kita berpikir secara kesisteman, ada satu lagi, mestinya
Pak Prabowo itu ada yang namanya senior legal advisor, ya, yang lebih tinggi dari Polhukam. Ya, jadi kalau di masa lalu sebenarnya ada one team press kan. Iya. Tapi dia tidak spesifik ke sana. Ya, itu tidak ada lagi ke situ. Dan juga barangkali di kalangan organisasi pemerintahan yang di kabinetnya ini, ya kita tidak melihat ada harapan lah, tidak ada secercah sinar di tengah malam yang berkelap-kelip. Tetapi intinya sebenarnya kita melihat ini pemikiran kesisteman. Mereka banyak mengambil argumen pemikiran suatu kasus yang kasuistis. Tetapi kesisteman itu tidak melihat hanya kasus, tetapi menghubungkan dengan kondisi semua ini sebagai satu sistem. Ini membutuhkan seorang pemikir di dekat presiden. Oleh karena saya tidak melihat, tapi saya melihat Fritz ada di sana. Saya menuliskan WA sama dia ketika kita diundang untuk pelantikannya. Saya bilang selamatlah ya. Tetapi if you meet Mr. President, I can urge you to speak in English and tell him that there are so many things in the legal field that need to be taken care of. Bagaimana lah kau, karena dia sangat suka berbahasa Inggris itu karena dia merasa seperti di Amerika. Meskipun kau adalah junior di situ, ada kemungkinan kau didengar. Dia perhatikan karena your English, ya kan, sebagai orang yang sudah lama di Australia, di Belanda, di Amerika kan. Saya berharap itu sebenarnya saya kirimkan WA-nya, dan saya juga sesudah meminta pemikirannya Pak Jimli, bagaimana kita bisa berbicara dengan Pak Prabowo dulu tentang keadaan ini, dan saya akan memberikan satu kasus yang melibatkan Naga 9 tentang hal itu yang mengancam seluruh sistem hukum dan peradilan itu, seperti yang saya katakan tadi itu. Barangkali dia mengatakan si Fritz dia enjoy juga lah mengatakan terima kasih kan, karena ya saya perhatikan di mana-mana Pak Prabowo di Amerika rajin menyapa dalam bahasa Inggris kan, dan dia memang English speaking juga kan, yang sudah lama di Amerika dan ya selama masa lalu saya kira kebanyakan dia di luar negeri lah kan. Oleh karena itu dia agak sedikit tersentuh lah kalau kita bicara dalam bahasa Inggris begitu, mungkin ada sesuatu yang dimaksudkan dengan itu kan. Paling tidak dia perhatikan. Ya, jadi saya berharap Fritz lah, kalau bisa kau Fritz bisa any kind of persuasion you ask Mr. President to accept us with Mr. Jim Lee, ya kan, to talk about the legal situation in our country kan. Cuman yang jadi masalah adalah begitu sampai di posisi kepada profesor satunya yang jadi Menko ya saya aja cukup Pak. itu dia punya, kita melihatnya nanti bilang sama begini bahwa mereka mazhab yang berbeda gitu lah. Ini perbedaan mazhab harus ada yang di dalam dan di luar. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini bukan soal pandai dan tidak pandai, tapi soal apakah Anda punya kepentingan Anda diletakkan di mana. Betul. Gitu. Kalau kepentingannya diletakkan kepada grup misalnya, kemudian kepada partai apalagi, ya sudah, kita nggak akan mencapai rasionalitas kan. Kalau terutama saya kan tidak ada kepentingan apa-apa lagi, karena memang saya hanya cemas saja bagaimana generasi penerus kita lah setidak-tidaknya memperoleh kepercayaan untuk berlindung di dalam sistem negara hukum itu, sehingga dia misalnya dalam kesulitan dia tidak diperkosa oleh sistem itu sendiri. Saya kira itu saja kalau cita-cita saya sih. Ada satu persoalan Mbak Maru misalnya ya, kita berharap mereka yang senior di pemerintahan itu adalah mereka yang long term itu sudah hidup di dalam alam pikiran seperti yang kita omongkan, integritas, soal bagaimana dunia peradilan, sistem hukum yang berjalan secara baik gitu ya. Tapi kok tiba-tiba pesimis. Kayaknya walaupun panjang perjalanan hidupnya, kayaknya satu kata yang mereka hindari integritas. Iya. Nah, sementara generasi baru, generasi yang begitu dikasih kue kekuasaan, bisa lebih sadis dia. Itu sudah nampak contohnya banyak kan. Misalnya kawan kita. Dia bisa lebih sadis.
Jadi kalau misalnya Pak Prabowo kalau mendengarkan podcast ini ya yakinlah kita itu ya senang-senang aja kan Pak Prabowo jadi presiden. Apalagi bisa memenuhi ekspektasi publik. Seperti halnya kita juga mengendorse Mulyono pada periode awal. Iya, karena kita berharap dia akan memperbaiki negeri ini. Tapi saya melakukan hal yang sama juga pada tahun 2004. Betul. Ketika memilih SBY, begitu juga harapannya. Selalu pengen ada harapan, walaupun berkali-kali ditipu. Ya mudah-mudahan kali ini kita berharap lah Pak Prabowo. Karena dari satu sisi ya dia juga tidak ada lah yang dikejarnya lagi. Harusnya. Ya, sudah arrive dia pada satu situasi dia untuk dikenang sebagai bapak bangsa kan dan mungkin bisa pintu sorga terbuka karena perbuatan amal baiknya di dunia ini. Saya kira itu aja sebenarnya harapan kita lah. Tapi kalau melihat ini misalnya ada barisan yang dipimpin Pak Anu sekarang itu siapa itu barisan demokrasi itu apa yang menaungi Pak Said Didu ini. Oh itu iya. Barisannya siapa itu ya. Dia diajak juga saya di sana. Tapi karena kita sudah tua kan semangat kita soal juga. PSN gitu-gitu. Ya PSN dan yang lain-lain lah semua itu. Dan saya kira mereka juga melihat pembelokan yang terjadi selama Pak Jokowi itu yang sangat kecewa kita sebenarnya. Saya sejak daripada putusan MK nomor 90 berapa itu? 90. Sampai 90 itu. Tadinya saya sangat getol juga membela Anwar. Tetapi ketika dia dalam soal percintaan tingkat tingginya itu kan. Banyak orang mengatakan dengan itu harus mundur. Bagi saya tidak. Dalam sejarah itu kan tidak ada, sangat jarang kita temukan kan percintaan dan pertemuan jodoh seperti ini. Janganlah Anda mengatakan harus mundur. Tetapi begitu ketemu kasus ini, wah saya kecewa benar. Ternyata. Kecewa saya. Karena kasusnya telanjang. Kalau tipis-tipis sih, orang kan masih debat. Kalau ini ada makanya seorang Saldi Isra yang wakil ketua MK mengatakan. Saya heran di dalam dissenting opinion. Baru kali ini saya menemukan MK bisa berubah katanya. Hanya dalam hitungan hari. Hitungan hari bahkan jam bahkan hari katanya. Sebenarnya hitungannya hari. Kalau nggak salah 4 hari kemudian perubahan itu. Iya. Jadi begitu pada RPH pertama Pak Anwar nggak ada, ditolak kan semua. Begitu RPH berikutnya Pak Anwar ada. Tiba-tiba jadi mayoritas. Jadi kalau saya kasih kuliah ada pertanyaan itu, saya cerita juga sama audiens saya bahwa saya agak lumayan lah tinggal di Solo dulu saya bilang. Jadi saya mengerti sebenarnya kultur Jawa kan. Nah kalau ada permintaan berat seperti itu, ya di dalam kultur Jawa ada itu yang menang wae gitu. Ngono yo ngono, ningo jongono. Nggih boten kepanggi kan? Kalau di adat Batak itu tidak bisa. Kalau hula-hula yaitu tempat saya mengambil istri sudah perintah itu kelir juga harus ditarik. Tapi kalau dalam kultur Jawa dengan halus selalu ada lentur, ada lenturnya, ada kelenturan. Nggih boten kepanggi gitu kan. Tapi ternyata kawan kita tidak bisa mengambil seperti itu. Jangannya malah dia berinisiatif. Oh Pak, itu ada Pak jarannya. Dia malah dia memberi jalan. Karena saya membayangkan mungkin Mr. Presiden tuh nggak mikir kan bisa mengubah aturan begitu kan. Bahkan saya aja mengatakan kan nggak bisa dong mengubah aturan kecuali ini. Karena saya berpikir kan nggak mungkin lah MK mengatakan bahwa kurang dari 40 tahun itu urusan. Iya. Artinya nanti kalau norma itu dibalikan only 40 tahun, demi putusan MK sebelumnya harus dinyatakan inkonstitusional dong. Kan kacau jadinya. Makanya jadi sesudah itu kita menafsirkan bahwa seorang hakim konstitusi yang negarawan itu harus bisa seperti orang Solo. Nggih, boten kepagi. Gono yo gono ning aja ngono. Iya, mudah-mudahan Pak Maru ya nanti kita bisa kalau ada hal-hal yang berat gitu ya dalam perspektif hukumnya kita bisa diskusikan. Kadang-kadang memang orang baru ngeh ketika kasusnya itu iya ya. Tetapi di negeri yang permisif dengan
ketua MK ditangkap, ketua MA dipermasalahkan, polisi ditangkap, tembak-menembak dan lain sebagainya. Orang menganggap apalagi yang membuat bangsa ini terdengar dentuman keras untuk kasusnya. Nggak ada lagi, karena udah kebal semua. Nggak pernah lagi terkejut. Udah kebal semua. Bahkan cawe-cawe presiden yang kasat mata pun tidak dianggap juga. Iya, ini indikator sebenarnya perubahan ukuran-ukuran itu jauh kita melenceng. Iya, jadi sudah terjadi mutasi. Tapi mutasi ini jadi mutan, penyimpangan gen. Saya kira itu. Bagus juga ini, nanti kita lanjutkan lebih dalam dengan nanti kawan-kawan lah. Kita lihat. Sebenarnya pengen alumni MK itu yang lama, saya himpun dulu. Nanti jadi moderator lah Pak Refli dulu. Nanti saya beritahu dulu Pak Mahfud dulu. Kalau Pak Mahfud bilang sudah habis teori. Iya. Sudah habis teori. Ya, kalau sudah habis teori mau diapain lagi kan? Ya kalau sudah habis teori berarti kekuasaan yang harus bertindak kan. Nah tapi yang benevolent, yang baik hati. Nah, kalau tidak baik hati ya tambah kacau dia. Gitu. Padahal dengan legitimasinya Pak Prabowo itu nggak ada yang bisa menyetop dia kalau dia mau mengeluarkan perpu. Untuk hari ini loh. Iya kan? Saya masih percaya dia ini. Mudah-mudahan 6 bulan dia bayar utang dulu. Oke, Pak Prabowo ya, Anda dipersilakan membayar 6 bulan untuk bayar utang dulu, tapi setelah 6 bulan lipat itu mafia. Mulai di Mahkamah Agung, kepolisian, kejaksaan, KPK itu. Lawyer. Lawyer bikin lembaga semi negara. Yang dulu kan Todung Mulya Lubis pernah begitu kan? Yang bisa memberikan sanksi kepada lawyer-lawyer nakal dan juga tidak bisa, jadi dia kan seperti The Island sendiri kan? Wah, nggak bisa dia apain. Organisasinya juga nggak mecat. Wah, ada lawyer yang nyuap hakim, ketangkep di penjara, balik jadi lawyer lagi. Iya, tidak ada sanksi. Karena undang-undang advokat mereka tidak mau perbaiki kan sampai sekarang. Aduh ampun, mestinya udah seumur hidup. Bukan berarti pekerjaannya dihilangkan. Anda boleh kerja tempat lain, tapi kerja ini Anda sudah nggak boleh lagi. Itulah itu. Gitu. Kalau kita perhatikan itu, aduh. Bahkan jadi lawyer presiden pula, calon presiden. Tidak boleh spesifik tapi itu terjadi. Pak Maruf silakan closing statement Pak. Ya, saya kira ini saya ingin menutup pertemuan ini sebenarnya hanya karena ada dorongan hati, panggilan jiwa lah. Karena kita sudah akan menunggu saat-saat di dalam hidup kita ingin meninggalkan satu jejak lah. Bagaimana sebenarnya generasi penerus kita itu bisa memiliki suatu andalan untuk tempat berlindung di dalam kesulitan-kesulitan, dan sebagai suatu negara yang berdasarkan konstitusi yang menyatakan secara jelas sebagai negara hukum, tentu saja kita mencoba juga meyakinkan semua pihak bahwa sistem hukum dan konstitusi itu ada 3 hal yang harus kita patuhi. 1, penguasa itu harus patuh juga kepada hukum itu, yaitu dalam semua langkah dan tindakan harus didasarkan pada adanya satu aturan yang menjadi landasannya yang telah disetujui lebih dulu. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia itu adalah suatu tolok ukur daripada keberhasilan negara, yaitu mampu atau tidak negara itu mewujudkan HAM atau hak asasi manusia sebagai bagian dari martabat sebagai warga negara itu yang harus dipertahankan oleh negara. Yang ketiga, ya tentu saja semua proses yang nomor 1 dan 2 itu kita serahkan kepada suatu sistem yang disebutkan sistem hukum yang memiliki independensi, yang mampu berdasarkan independensi itu dia membuat satu keputusan-keputusan yang adil, yang khusus di negara kita dikatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Janji inilah yang kita sangat inginkan supaya anak kita ketika berangkat tidak cemas gitu. Iya. Ya saya kira itulah statement saya di dalam kasus ini. Oke, terima kasih Pak Maru, dan sekali lagi ya, ini ada pernyataan dari Prabowo
presiden kita, pesan Prabowo kepada calon kepala daerah, yang menang harus jadi pemimpin untuk semua. Termasuk nasihat itu harus diberikan kepada dirinya sendiri juga. Ya. Karena kenapa? Kadang-kadang cara berpikir orang istana itu, kita ini oposisi, kita ini kelompok lain. Padahal kita ini presidennya sama, kecuali kalau kita tidak mengakui presiden kita Prabowo. Itu baru masalah. Kita mengakui presiden kita Prabowo dan kita berhak atas pesan-pesan konstitusi, disejahterakan, dipandaikan, dididik, dilindungi dan lain sebagainya. Makasih Pak Maru ya. Oke. Ya, sahabat sekalian, wassalamualaikum.